Sudah sekian kali kita berjumpa dan mungkin baru pertama kali ini kita bertemu di tempat ini. Saudara-saudara, tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang pelaksanaan Dharma. Sesungguhnya ajaran Sang Buddha bukan hanya ajaran yang hanya untuk upacara saja. Ajaran Sang Buddha ini lebih ditekankan pada pelaksanaannya. Artinya apa? Kalaupun kita banyak sembahyang, kalaupun kita banyak melakukan upacara, tetapi kalau kita tidak melaksanakan Dharma, sesungguhnya kita masih belum umat Buddha. Di antara Anda yang hadir di sini, siapa yang tiap tahun tidak pernah tidak datang ke wihara? Coba. Siapa yang tidak pernah tidak datang ke wihara? Hah? Tidak ada. Oh, ada satu orang. 52 minggu ya. Anda tidak pernah absen? Hah? Nggak dengar. Di antara Anda? Ada? Yang 52 minggu sama sekali tidak pernah pray? Tidak pernah libur? Semua nggak pernah, ada bolosnya. Sekarang yang katakanlah dalam 1 tahun paling hanya 1 atau 2 kali aja tidak ke wihara. Siapa? Hah? Sekarang di antara Anda yang setahun cuma 4 kali ke wihara. Hah? Yang mana ini? Coba tunjuk jari. Yang 4 kali ke wihara. Ya. Coba sekarang yang 4 kali ke wihara dalam setahun, dengarkan baik-baik ya. Yang setahun hanya 4 kali ke wihara, coba tidak usah tunjuk jari. Ya. Jadi yang setahun cuma 4 kali ke wihara, tidak usah tunjuk jari. Coba siapa? Ternyata banyak yang 4 kali setahun pergi ke wihara. Aduh, payah ini. Karena tadi kan saya sudah katakan, kalau 4 kali ke wihara, ya toh? Setahun 4 kali ke wihara, tidak usah tunjuk jari. Dan ternyata yang tunjuk jari cuma sedikit. Berarti rata-rata setahun 4 kali ke wihara. Waisak, Katina, Asada, Maka Puja. 4 kali. Atau Imlek, tahun baru Imlek. Kemudian tadi Waisak. Terus apa lagi? Ulang tahunnya sendiri. Ulang tahun wihara. Artinya apa? Kalau saya melihat di sini, Anda orang yang sering ke wihara, bukan orang yang tidak pernah ke wihara. Tetapi sering ke wihara bukan berarti umat Buddha. Aneh ya? Sering ke wihara bukan berarti umat Buddha. Sering ke wihara itu hanya orang yang suka ritual Buddhis. Maka kalau Anda ditanya, pasti bisa jawab. Berapa umat Buddha pakai lilin? Pasti bisa jawab ya kan? Berapa? Berapa ya? Nggak bisa jawab ya, ini saja ya.
2 kan? Anda pasti bisa jawab lilinnya 2. Anda bisa jawab pula dupanya 2. Ya kan? Iya. Dupanya 2 ya? Oh 3. Gitu aja bisa ngomong iya kok. Lilin 2, dupa 2, iya. Lilin 2, dupa 3, baru ngomong iya. Jangan asal iya saja. Dengarkan dulu. Nah, saudara-saudara, Anda pasti tahu itu. Ya, kemudian nanti buah, peletaan bunga, tahu. Kenapa? Karena orang sering ke wihara artinya orang yang suka upacara ritual Buddhis. Tapi dia belum tentu umat Buddha loh. Apa kriteria umat Buddha? Apa ciri umat Buddha? Ciri umat Buddha adalah orang yang mau melaksanakan dharma. Itu cirinya. Bukan orang yang hafal parita. Kalau hafal parita, itu adalah anak sekolah minggu. Siapa guru sekolah minggu di sini? Siapa? Guru sekolah minggu? Tidak ada segini juga. Oh ada guru sekolah minggu. Apa yang Anda ajarkan kepada muridnya? Ngafalin parita? Parita enggak banyak. Lalu apa yang diajarkan? Moralnya, baik. Moral hanya diceritakan atau diminta untuk melakukan sesuatu. Ya, misalnya namaskara kepada orang tua. Kalau Imlek supaya dapat angpau, ya. Iya juga toh? Dianjurkan. Kemudian sudah pernah Anda tanya orang tuanya, anak-anak tadi maksur sudah namaskara belum dengan orang tua? Sudah Anda sampaikan? Iya, bagus. Nah, ini sudah cara yang bagus. Sekolah minggu saja sudah lebih hebat. Bisa meminta anaknya namaskara dengan orang tua dan minggu berikutnya anaknya ditanya. Praktek dharma. Sekolah minggu Buddhis sudah bukan lagi cuma ngafalkan. Apa itu Pancasila Buddhis? Apa itu Parita Karaniya Metta Sutta? Ya kan? Nah, itu sekolah minggu saja sudah begitu. Tapi bagi yang sudah remaja, bagi yang sudah dewasa, bahkan yang sudah tua, kadang nyampenya cuman hafalan. Itu saja ngafalnya kadang separuh-separuh. Ditanya Pancasila Buddhis, hafal. Siapa yang hafal Pancasila Buddhis? Yang hafal Pancasila Buddhis? Ternyata kan cuma 5 orang. Jadi yang lain ya terserah lah, saya enggak pusing Pancasila Buddhis, mau diapain terserah. Ya kan? Betul. Coba, siapa yang tidak hafal Pancasila Buddhis? Yang tidak hafal Pancasila Buddhis tidak usah menunjuk jari. Coba siapa? Banyak yang tidak hafal. Dengar baik-baik pertanyaan. Yang tidak hafal Pancasila Buddhis tidak usah tunjuk jari. Coba. Banyak yang tidak hafal. Pancasila Buddhis saja tidak hafal. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk saja tidak hafal. Kalah sama sekolah minggu. Gitu mau praktek. Apanya yang dipraktekkan kalau hafal aja tidak? Ya kan? Nah, sekolah minggu sekarang sudah maju. Kita sebagai umat Buddha, mari kita mulai. Kita juga mulai seperti apa yang disampaikan di sekolah minggu tadi adalah sebagai bagian yang kecil.
yaitu bagaimana kita melaksanakan dharma. Pelaksanaan dharma sesungguhnya tidak repot-repot. Bukan harus muluk-muluk. Karena inti ajaran Sang Buddha itu, inti pelaksanaan dharma cuma 3. Apa coba? Ya? Tidak berbuat jahat. Ayah, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Coba yang lain, yang lebih kreatif. Jangan yang terlalu sering muncul. Yang lebih kreatif dong. Banyak berbuat baik. Apalagi? Hah? Sabar. Loh, sabar itu apa ya? Bukan perbuatan baik. Apa? Iya. Selain kurangi kejahatan, nambah kebaikan, sucikan pikiran, sebetulnya kunci ajaran Sang Buddha itu juga dana sila samadhi. Apa sih dana itu ya? Ya, pelepasan, atau dalam bahasa yang sederhana adalah kerelaan. Kerelaan, kemoralan, konsentrasi. Itu sebenarnya inti pelaksanaan dharma. Nah, kerelaan itu gampang, sangat gampang. Kerelaan yang paling umum adalah ketika Anda mempersembahkan bunga, dupa, lilin di altar. Coba renung baik-baik. Apakah dupa yang Anda pakai di altar, Anda pilih yang baunya paling tidak enak, atau dipilih baunya yang paling enak? Pasti yang paling enak. Padahal Anda mempersembahkan di altar itu, ada patungnya siapa ya? Patung Buddha toh? Buddha Rupang kan? Bisa mencium nggak baunya dupa Anda itu? Enak nggak enak? Tidak loh. Kenapa Anda beri yang enak-enak? Beri aja yang nggak enak. Enak nggak enak nggak tahu. Enak itu mahal. Yang nggak enak murah. Untuk tidak diketahui, pakai yang ngirit saja. Yang nggak enak. Setuju? Sesat. Ajaran sesat diikuti. Iya lagi jawabnya, mantep lagi. Itu berarti Anda yang menjawab iya, itu rumah Anda yang kelihatan orang dibersihkan. Halaman depan, ruang tamu bersih. Tapi kamar Anda yang jawab loh. Saya tidak menjawab ini tadi ya. Itu. Orang tidak ada yang lihat. Kamar sendiri, spray dicuci setahun sekali tiap Imlek. Nggak apa-apa. Biarkan saja. Tapi ruang tamu kasih bersih. Saya beberapa kali begitu. Pada satu ketika saya kadang-kadang kan ngepret rumah orang. Buka rahasia itu kalau saya bicara rumah Anda. Ini saya kasih yang umum. Saya ngepret rumah orang. Apa jadinya? Ketika pertama saya duduk di ruang tamu, memang ruang tamu bersih, berkarpet, ber-AC, berroti, berapa lagi, berair sirup, enak-enak lah. Sudah itu pacaran, ngengong-ngengong sana sini, baca parita, macam-macam.
jatuh temponya ngepret. Waduh, waktu masuk ke kamar, wah ini lebih parah dari kamar saya. Kamar saya itu saya rasa ya sudah berbau loh. Tapi ternyata ada kamar lebih bau daripada kamar saya. Sampai saya waktu ngepret di kamar itu terasa mabuk. Parfum apa ini yang digunakan ini? Oh ternyata spray tidak pernah dicuci, kasur tidak pernah dijemur, matahari tidak pernah masuk, tisu nggak pernah dibuang, pispot dibiarkan di dalam kamar. Tahu pispot ya? Orang sekarang masih tahu pispot nggak? Masih tahu? Anda pakai? Ya, dibersihkan. Jangan sampai saya datang ke rumah Anda jadi bermasalah nanti. Itu bisa kejadian seperti itu. Nah, kenapa? Karena mungkin polanya pikir seperti tadi, bahwa kalau yang kelihatan dirapikan. Kalau tidak kelihatan, tidak usah rapi. Altar Sang Buddha, kalau di muka umum, kasih wangi yang enak. Kalau di kamar sendiri, sudahlah dupa yang elek-elek nggak apa-apa. Yang bau-bau nggak apa-apa, ngirit. Lilin juga lilin ulang tahun itu loh. Yang gedenya cuma selidi aja. Wah, saudara-saudara, kita walaupun pada Buddha Rupang yang memang tidak bisa membaui dupa, tidak bisa melihat lilin, tapi berilah yang terbaik. Kasih lilin-lilin yang bagus. Kasih dupa-dupa yang wangi. Kenapa saudara? Karena itu sebagai praktek kerelaan. Kalau Anda pada patung Buddha yang diem saja sudah bisa rela memberikan yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, lilin-lilin yang terbaik, makanan juga yang terbaik, jangan pernah coba-coba ilmu sesat ketika beli jeruk 1 kilo setengah asem kemudian diletakkan di altar aja. Yang manis-manis kita makan bersama. Itu ilmu sesat. Jangan dipakai. Ya? Ada enggak yang begitu ya? Tidak. Kalau tidak berarti kamar Anda juga bersih loh. Sebersih ruang tamu. Iya. Iya atau tidak? Nanti saya lakukan sidak di rumah Anda, nanti iyanya bisa ketahuan iya sungguhan atau iya setengah-setengah ini. Iya kan? Bisa kejadian seperti itu. Nah saudara-saudara, apa maknanya sebetulnya? Bahwa kita memberikan yang terbaik. Kalau pada Buddha Rupang saja kita bisa memberikan yang terbaik, padahal Buddha Rupang Anda kasih dupa jelek, juga enggak protes. Dikasih jeruk yang asem, juga diem saja. Tetapi itu menunjukkan kualitas diri Anda. Kalau Anda mampu melakukan yang terbaik, Anda mampu memberikan yang terbaik pada Buddha Rupang, maka Anda juga diharapkan mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Anda. Anda punya orang tua yang perlu diberi yang terbaik. Anda juga punya keluarga yang perlu diberi yang terbaik. Anda punya lingkungan diberi yang terbaik. Apa gunanya Anda memberikan dupa yang mahal kalau omongan yang keluar ke masyarakat
ke lingkungan selalu yang busuk-busuk. Suami istri ketika mertua datang langsung ngomong, itu ngapain ya tua bangka kesini? Sambil pasang dupa yang gede, yang wangi-wangi, tapi ngomongnya, siapa itu yang suruh tua bangka kesini nggak pakai izin-izin, telepon-telepon duluan? Kalau sudah seperti itu, kita sesungguhnya bukan umat Buddha. Kita hanya orang tradisi saja. Kita senang upacara ritual Buddhis, tapi belum melaksanakan. Oleh karena itu, persembahan Anda di altar sebetulnya itu menjadi lambang kemampuan Anda memberikan yang terbaik di altar. Jadikanlah kemampuan Anda mempersembahkan yang terbaik dengan badan Anda, mempersembahkan yang terbaik dengan ucapan Anda, mempersembahkan yang terbaik dengan cara berpikir Anda kepada orang-orang di lingkungan Anda. Sehingga akhirnya kemanapun Anda pergi, Anda selalu memberi manfaat untuk mereka. Anda bukan orang yang egois, hanya mempersembahkan di altar yang terhebat, tapi kelakuannya jelek. Anda sudah manggil mertua sebagai tua bangka? Sudah belum? Sudah belum? Kenapa masih saya dengar jawaban belum ya? Kalau belum itu akan segera dilakukan. Jawabannya bukan belum. Jawabannya tidak. Walaupun pertanyaan saya mengatakan sudah belum memanggil mertua tua bangka, jawabannya bukan belum. Itu anak sekolah minggu. Ini sudah berkumis, sudah berjenggot, sudah beruban, masih jawabnya belum. Jadi kapan mau manggil mertua sebagai tua bangka? Kalau jawabnya belum. Tidak pernah dilakukan. Suami istri, dulunya waktu pacaran manggilnya sayang, sayang. Tapi sudah suami istri lama-lama, ndut, duduk sana ndut. Sudah belum? Sudah, waduh, ketahuan sekarang. Ini bukan buka rahasia, tapi ini kenyataan yang kita jumpai dalam masyarakat. Kemana larinya sayang-sayangan dulu? Kenapa sekarang jadi ndut? Kamu sana ndut. Pasangan hidup dipanggil ndut. Dari kata gendut atau panggilan yang lebih jelek. Kalau di Jawa Timur itu dipanggilnya biasanya dul. Nah, dul itu sudah nama yang sangat luar biasa sekali. Jadi dul, sana ambilkan minuman dul. Nah, dul, buka pintu dul. Jadi pasangan hidup dipanggil gitu. Kalau kita sudah menghormat pada Buddha Rupang dengan segala perlengkapan yang luar biasa, yang bagus, yang terbaik, mari kita berikan juga yang terbaik pada lingkungan. Dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan cara berpikir kita. Sehingga kemana saja kita pergi, kita memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Itu inti dari kerelaan. Yang kedua, kemoralan. Kemoralan yang Anda tahu pasti adalah, apa anak-anak sekolah minggu? Apa itu? Apa? Pancasila Buddhis. Yaitu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk. Wah, pinter anak-anak. Dapat hadiah Leontin. Ya? Jawabnya?
Oh, ini belum ada pertanyaannya, bagaimana mau keluar jawaban? Wah, Anda ini juga hebat lagi nih. Artinya apa? Kita semua hafal Pancasila Buddhis. Bahkan itu tanpa membaca buku sekalipun, Anda bisa ucapkan dengan bahasa Pali yang hebat. Saudara-saudara, tapi sudahkah Pancasila Buddhis itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Oh sudah Pante, saya tidak pernah membunuh nyamuk. Oh boleh. Tapi sudahkah Anda tidak melakukan pembunuhan dengan kalimat? Itu namanya pembunuhan karakter. Saya barusan lulus ujian nasional. Langsung kita jawab, mesti beli kunci jawaban ini. Itu pembunuhan. Kenapa kita harus berpikir yang jelek pada keberhasilan seseorang? Ketika kita mengatakan atau ada teman mengatakan, wih, aku barusan beli sepeda motor loh, baru ini, mesti duit korupsi. Kenapa kita selalu mengatakan yang jelek-jelek? Coba kita melakukan pengendalian sila bukan hanya pada fisik kita. Tidak mencuri, tidak membunuh, dan seterusnya. Coba sekarang kita juga melakukan pengendalian secara mental. Tidak melakukan perzinahan. Tentu Anda sudah tahu persis bagaimana perzinahan itu, syarat-syaratnya secara pelanggaran sila. Tapi sudahkah Anda berusaha belajar untuk mengendalikan pikiran sehingga tidak terisi yang purno-purno? Anak-anak muda sudah terbiasa surfing-surfing di internet, situs-situs porno? Sudah belum? Sudah, mantap sekali. Terus terang. Saudara-saudara, kalau kita sudah berusaha menjalankan Pancasila Buddhis, coba kurangi, kalau bisa hindari membuka situs-situs porno. Bisa tidak? Bisa? Belajar. Coba. Bisa tidak? Hanya 3 orang, berarti yang lain masih berusaha. Coba saudara, kita mulai mengurangi yang demikian. Kemoralan bukan hanya 5 sila saja. Cobalah sesuatu yang kita lalu renungkan. Kalau saya melakukan ini adalah tindakan yang tidak pantas, saya tidak mau melakukan tindakan ini. Banyak hal yang Anda sebetulnya merasa tidak pantas. Satu contoh, membuka handphone pasangan hidupnya sendiri. Mau lihat SMS yang diterima pasangan hidupnya. Mau lihat lognya telepon. Hari ini pasangan hidup terima telepon dari siapa dan telepon kemana. Ini sesungguhnya sudah merupakan tindakan yang tidak sesuai. Buktinya kalau buka handphone yang demikian, nunggu pasangan hidupnya tidur. Tidur ya, sudah pasti tidur, ambil teleponnya, buka, lihat. Loh, Bang SMS siapa ini Bang? Waduh. Wah kacau ini, kacau. Kok bisa ya begini jadinya? Pakai sayang-sayangan segala. Wah. Itu coba mari kita lihat, mari kita renungkan bahwa sesungguhnya perilaku seperti itu jelas kita sudah menolak di dalam diri. Jelas kita tidak mau melakukan, terjadi pertentangan, jantung Anda berdebar lebih erat, lebih kenceng berdebarnya. Tapi kok ya diterusin. Ini adalah pelanggaran sila yang Anda sudah tahu ukurannya.
Anak yang sekolah-sekolah ini coba. Saya yakin Anda tidak pernah nyontek karena Anda sudah menjalankan sila. Betul? Betul? Ya? Karena Anda sudah selalu membaca Pancasila Buddhis, saya yakin Anda tidak pernah nyontek sekalipun, ya? Betul? Betul? Yakin? Ayo coba tunjuk jari yang tidak pernah nyontek. Saya mau lihat orang mulia di tengah-tengah kita. Coba mana orang yang maha mulia? Kok enggak ada? Kalau teriak betul kenceng banget. Tapi saya mau lihat wajah maha mulia kok tidak ada. Saudara-saudara, kenapa? Mari kita coba perbaiki perilaku kita. Jangan kita hanya membaca Pancasila Buddhis saja. Jangan kita hanya ikut upacara saja. Jalani Pancasila Buddhis ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selain kerelaan, kemoralan, konsentrasi. Konsentrasi yang sering kita ketahui adalah konsentrasi di wihara. Meditasi sejenak itu loh. Yang begitu pemimpin kebaktian memulai meditasi, mulai. Selesai. Baru mata mau nutup saja belum nyampe, selesai. Kalau pemimpin kebaktian meditasi nggak selesai-selesai, yang timbul pikiran busuk. Ini pemimpin kebaktian tidur, apa pergi, apa pingsan, apa sudah koma. Kok lama kaki udah kesemutan begini, nggak selesai-selesai. Kemudian kita batuk, kemudian kita goyang sana, goyang sini, kemudian SMS. Semua meditasi ini SMS. Kenapa? Karena meditasi hanya dijadikan upacara. Padahal meditasi bukan upacara. Meditasi itu bahasa yang sederhana sebetulnya. Bagaimana kita mengkonsentrasikan pikiran kita. Pada saat kita meditasi, kita berkonsentrasi pada objek meditasi. Misalnya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Kita ulang, kita ulang, kita ulang. Kemudian nanti pada saat pikiran yang lain muncul, langsung kita ucapkan lagi, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, demikian seterusnya. Sampai terpusat. Itu sesungguhnya hanya latihan. Di dalam kehidupan sehari-hari, konsentrasi yang tadi digunakan untuk semoga semua makhluk bahagia itu, sekarang digunakan untuk berjalan. Waktu kaki kanan melangkah, sadari kanan melangkah. Sudah enggak ngomong semoga semua makhluk bahagia lagi. Yang ada hanya kanan, kiri, kanan, kiri. Ketika kita menulis sadar, sedang menulis. Sudah tidak pakai lagi semoga semua makhluk bahagia. Itu hanya latihan. Oleh karena itu saudara-saudara, seorang umat Buddha di dalam melakukan upacara ritual, sesungguhnya itu hanya melatih diri, tapi bukan tujuan. Kalau Anda sudah puas hanya dengan tancap dupa, Anda sudah puas bisa pasang lilin, Anda sudah puas dengan memasang buah-buahan, bunga dan sebagainya, maka itu masih kelas umat Buddha tradisi. Tapi kalau Anda sudah mulai berpikir, bagaimana saya sudah mempersembahkan yang terbaik pada Buddha Rupang, kok saya sekarang mau belajar mempersembahkan yang terbaik kepada masyarakat. Anda mulai belajar menjadi umat Buddha yang baik. Ketika saya sudah sering mengucapkan Pancasila Buddhis, kemudian saya berusaha melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya secara fisik saya melaksanakan Pancasila Buddhis, tapi juga secara mental, secara pikiran saya.
maka kita menjadi umat Buddha yang mulai lebih baik. Dan ketika kita biasa bermeditasi di wihara, atau bahkan beberapa orang bermeditasi pada waktu-waktu tertentu, mungkin seminggu, 2 minggu dalam 1 tahun khusus belajar meditasi di wihara. Coba jadikan meditasi ini bukan hanya sekedar duduk dan berdiam. Kalau meditasi hanya duduk dan diam, maka umat Buddha menjadi umat yang paling tidak bermanfaat di kehidupan ini. Tapi kalau duduk dan diam ini hanya sebagai latihan, kita belajar berkonsentrasi, kemudian kita menggunakan konsentrasinya untuk jalan, kita menggunakan konsentrasi untuk berbicara, kita gunakan konsentrasi untuk berpikir, untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kita selalu mengembangkan kesadaran setiap saat. Ini sesungguhnya umat Buddha yang sejati. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita melaksanakan Dhamma agar menuju kehidupan yang lebih baik. Karena kalau kita hanya sekedar selalu berupacara, kita akan sering mendengar nanti di dalam masyarakat, aku sudah ikut agama Buddha sekian lama, kok aku merasa nggak ada manfaatnya ya? Aku sudah sembahyang sama Sang Buddha melaporkan semua masalahku. Tapi kenapa aku tidak mendapat jawaban? SMS saja tidak coba. Orang-orang yang berpola pikir demikian adalah karena dia hanya terbatas pada upacara. Tapi ketika dia lalu menjalani kehidupan ini sesuai dengan Dharma, lalu dia bisa merenungkan apa sih yang menyebabkan masalah. Masalah sesungguhnya adalah karena keinginan kita sendiri yang tidak tercapai. Kalau demikian keinginan kita bisa diubah. Kita relakan keinginan kita. Karena kunci dasarnya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Pikiran keinginan kita relakan. Maka masalahnya pun menjadi bisa terselesaikan. Kalau demikian, penyelesaian masalah bukan dari luar. Penyelesaian masalah ada di dalam diri kita, ada di dalam pikiran kita. Kalau orang sudah mengerti ini, seorang umat Buddha sudah mengerti kuncinya Dharma seperti ini, hidup di dunia pasti lebih bahagia. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak ada pilihan lain. Tidak ada waktu untuk ditunda lagi. Kita harus mulai melaksanakan Dharma. Mulai sekarang juga laksanakan Dharma. Sehingga akhirnya upacara-upacara ritual yang sering kita lakukan menjadi bermakna. Bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Tapi kalau kita menunda-nunda praktek Dhamma, hanya senang dengan ritual, maka ritual kita hanya sekedar pengisi waktu dan kurang memberikan makna, memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini menjadi satu awal pembukaan untuk kita bersama-sama memikirkan apa yang harus kita laksanakan setiap saat di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga Anda selalu berbahagia di dalam mempelajari serta melaksanakan Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing.